Shalom, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anjeta Buni. Saya mahasiswi staf Sintani, semester 4E, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Menafsirkan Perjanjian Baru. Diambil dari kitab Surat 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai 4. Judul Bantuan untuk Jemaat di Yerusalem. Saya akan menjelaskan pada ayat yang 1 sampai 4 bagaimana Paulus berbicara tentang bantuan dari jemaat Korintus dan Galatia kepada jemaat di Yerusalem. Selanjutnya ayat yang 1 berbicara tentang pengumpulan bantuan untuk orang-orang kudus. Di sini adalah orang-orang Yahudi Kristen yang tinggal di Yerusalem. Paulus yang menyampaikan untuk ke Yerusalem menggunakan ini untuk menyoroti kesamaan antara orang-orang Kristen di Korintus dan di Yerusalem. Walaupun mereka berbeda-beda etis, tetapi mereka adalah berbagai status yang sama, seperti yang diajarkan surat Paulus pada jemaat Allah di Korintus. Dengan semua orang kudus segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Apakah Paulus menggunakan kesamaan status di dalam Kristus? Disebut sebagai salah satu jemaat di Korintus di Yerusalem. Dalam Alkitab 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai 4 tidak membahas tentang alasan-alasan itu. Tidak ada terangan tentang kemiskinan orang-orang kudus di Yerusalem. Dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-12, akibat pengajahan orang-orang kudus di Yerusalem. Dalam kitab 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14, tidak ada dorongan teologi timbal balik seperti Roma 15 ayat 27b. Bangsa-bangsa lain memperoleh dalam harta orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani Yahudi harta duniawi mereka. Selanjutnya kita akan masuk ayat yang kedua, berbicara orang-orang percaya untuk persekutuan atau ibadah. Menyatakan bahwa pada hari pertama dalam minggu itu kami berkumpul untuk memecahkan roti. Paulus juga memecah orang percaya di Korintus pada hari pertama tiap-tiap minggu, akan tetapi ada beberapa bagian yang jelas menyebutkan dalam minggu, yaitu hari Minggu. Misalnya dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7, hendaklah kamu masing-masing menyisihkan sebagian dari penghasilan sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Dan 1 Korintus pasal 16 ayat 2 menjelaskan karena Paulus menyebut persembahan ini berbagai pelayanan dalam kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 12, pengumpulan ini mungkin dikaitkan dengan kebangkitan hari Minggu dalam jemaat Kristen. Secara historis, hari Minggu, bukan Sabtu, adalah hari pertemuan umum bagi orang Kristen di gereja, dan praktek ini sudah ada sejak yang pertama mampu memberi. Dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan sukacita karena maupun dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan Tuhan. Yang pertama, persembahan janda miskin yang diajati, dan itu indah. Dan selanjutnya ayat yang ketiga, setelah Paulus tiba di jemaat Korintus secara langsung membahas bagaimana pengumpulan dana yang rutin dilakukan oleh jemaat di Korintus. Ini dapat dilaksanakan dengan gereja membawa dana yang dikumpulkan untuk membantu orang-orang Kristen di Yerusalem miskin. Pengumpulan dana ini merupakan upaya yang meluas termasuk gereja-gereja di Galatia. Bagaimana ditujukan dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 1, pengumpulan dana ini tidak digunakan dalam kitab suci untuk membantu orang-orang miskin yang lakukan sebagai orang Kristen masuk dalam lingkup pekerjaan gereja dalam kitab suci. Hanya melihat menggunakan untuk mengumpulkan dana ini: 1, untuk menyebarkan Injil; 2, mengajar yang umat Allah; untuk mencapai Kisah Para Rasul dan latar belakang yang diperlukan untuk diberikan kepada orang-orang Kristen. Dan ayat yang keempat mengatakan bahwa Paulus bantuan orang-orang miskin. Yang ketiga dalam Roma pasal 15 ayat yang 25, tetapi sekarang aku dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Baik, saya akan menafsirkan dalam kitab ini, teman-teman. Kiranya Tuhan engkau memberkati kita semua. Shalom.